Pas FOH udah enak, tapi ternyata top boxesnya itu masih agak jadi overshoot, betul, kebanyakan overshootnya. Jadi kemudian ada rigging limit ya, ketinggian ya, riggingnya sekian begitu. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita ada di event International Java Jazz Festival 2026 di Nice Peak 2, dan kita ada di depan Hall 9C, tempatnya Erafone Hall. Kita masuk ke dalam dulu ya. Kita lihat apa yang sedang terjadi di dalam. Yuk. Oh, saya ketemu artisnya sebentar ya. Selamat siang, Bapak Adit. Aduh, sekarang menjadi pengusaha sneakers. Aduh. Pemalu nih. Aduh. Pemain masa lalu. Aman di dalam? Hah? Aman di dalam? Siap. Oke, gua izin dulu. Terima kasih ya. Terima kasih. Biasa. Teman lama. Berarti udah mulai usia kalau banyak teman. Nah, ini kenapa saya pakai jaket? Karena ini ruangan dingin sekali. Memang ini salah satu, kalau dari tahun sebelumnya kan kita lihat, ini sekarang pakai karpet, kita lebih mewah. Tahun lalu kita masih pakai, masih peluran ya, pakai semen. Ini FOH kita, di bagian lighting, bagian sound. Nah, disinilah tempat kerja kita. Dan hari ini saya ditemenin sama Kak Gabriel. Selamat siang, Kakak Gabriel. Kak Pongki. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kita udah camping hari kedua di sini kita? Iya, lumayan dingin ya Kak Pongki ya. Ini Kak Gabriel bantuin saya. Beliau dari Yamaha Pro Audio Indonesia. Ya, benar kita penyebutannya demikian ya? Iya. Ya, nah hari ini Kak Gabriel bantuin kita karena kita lagi pakai speaker Nexo M12 UM series. UM series dengan subsnya adalah M sub series. Oke, M sub series. Total ada berapa box yang kita pasang? Oke, total boxes. Jadi untuk speaker kiri kanannya kita menggunakan speakernya itu 99, jadi 9 per side. Kemudian subwoofernya sendiri ada yang single 18, M sub 18 tadi ya. Kita ada membawa 14 boxes. Kita setup secara cardioid. Cardioid itu artinya yang belakangnya kita balik gitu ya. Iya. Jadi panggungnya bersih. Tuh, nggak banyak bunyi. Ya, jadi artinya low feedback ke panggungnya tuh sangat kecil banget, hampir nggak ada malah ya. Karena penting banget, soalnya ada kayak akustik instrumen kayak grand piano, kontrabas kayak gitu-gitu. Kalau subnya balik ke panggung repot juga kan soalnya. Yap. Gitu. Itu dan tambahan ada 4 buah subwoofer RS18. Jadi speaker subwoofer Nexo yang double 18. Jadi yang di tengahnya subarenya adalah M sub 18, dibikin cardioid. Ada total 14 box, berarti dibikin 7 dengan posisi cardioid. Terus yang di bagian luar-luarnya adalah yang double 18 tadi, double 18, R18. Berarti ada di dalam satu boxnya itu ada 2 18 inch ya. Betul. Dan itu juga dipasang posisinya cardioid. Betul, posisinya juga kita cardioid. Kenapa yang RS18-nya ditaruh di luar, di pojok-pojok luar? Oke, jadi pertimbangan kenapa kita menggunakan seperti itu, konfigurasi seperti ini, biasanya kan kita melalui pengetesan untuk Kak Pongki kan. Kita menggunakan software Nexo NS1 dan kemudian kita memperkirakan skenario apa sih yang paling the best gitu ya buat ukuran venue yang kita sekarang di sini ya. Nih, mumpung kita lagi ngomongin venue tadi sebelum itu, ini kita size venue lebar berapa? Panjang dari stage ke FOH berapa nih kita? Oke, jadi stage sampai FOH itu perkiraan 33 meter. 33 meter, dan sampai bibir panggung lah kurang lebih ya. Ya, dengan kelebaran itu sekitar 23 meter. Oke, dari di situ dimasukin ke software prediction NS1 Nexo. Yes, betul. Kemudian apa yang terjadi? Nah, di situ kemudian kita terawangannya si Nexo. Nah, penerawangan ya. Jadi di situ kita bisa memprediksi dengan size venue seperti ini, kita meletakkan speaker itu di ketinggian berapa. Kalau dikasih sini kan kita ada rigging limit ya.
Yeah. tinggiannya, riggingnya sekian begitu kan. Kita sesuaikan dengan itu. Dengan tinggi rigging sekian, kita bisa menggunakan berapa box. Kita melakukan splay sudut ya antar boxnya itu berapa derajat. Pengaturan sudutnya ya. Sehingga dia jatuhnya itu langsung selesainya di FOH begitu efektifnya ya. Jadi nggak perlu sampai belakang. Nah, mungkin ya banyak teman-teman yang nggak terlalu memperhatikan itu. Kadang-kadang mereka pikirkan, oh ya sudah berdasarkan hasil dari software predictions, gantungnya segini. Tapi mungkin mereka lupa memperhitungkan top boxesnya itu nembaknya kemana gitu kan. Nah, dalam hal ini berarti kita top boxnya nembaknya kemana? Di sini, di ruangan ini. Jadi untuk top boxesnya, jadi memang kita ini kan, kita kan melakukan simulasi kan. Tentunya kan simulasi harus diverifikasi di lapangan secara actual bener atau enggak. Nah, sama teman-teman Soundworks ya, sama Mas Rapi juga, kita melakukan verifikasi dan kemudian kita melakukan adjustment. Jadi tetap ada adjustment tuh Kak Wongki. Yang tadinya jatuhnya itu ternyata pas FOH udah enak, tapi ternyata top boxesnya itu masih agak sedikit di atas. Jadi overshoot betul, kebanyakan overshootnya. Jadi kemudian kita adjust ulang, tundukin lagi. Gitu. Sehingga Nah, itu buat ngatur nunduknya itu pakai gimana? Kan kira-kira kan susah ya. Sedangkan kita kan jarak ke depan 25 meter. Betul. Pakai apa tuh? Nah, pertama kan dari simulasi lagi ya. Dari simulasi kita kelihatan di sudut sekian kita harus pasang si titik gantungnya itu di berapa derajat itu kelihatan. Nah, kemudian kedua, teman-teman Soundworks juga memiliki berbagai perangkat yang jadi ada laser semacam seperti itu. Jadi kita bisa benar-benar melihat dia jatuhnya itu di mana. Inclinometer ya itu bahasanya. Ini gimana sih udah rehearsal juga nih gimana sih? Ya, namanya inclinometer ya. Basically itu buat kayak semacam bukan laser meter ya. Dia cuma nunjukin kayak pakai inframerah, titik merah. Jadi ditaruh di box paling atas, dia akan tahu nunjuknya kemana gitu. Kalau dia ditundukin, nah inclinometer ngikut. Jadi kalau begitu itu kirim makanan dipasang, kita udah tahu nunjuknya itu nggak bakal yang sebelah sininya lebih nunduk, yang di sebelah sininya lebih dongak gitu ya. Iya. Jadi bisa barengan. Betul. Nah dari situ langsung ketahuan kalkulasi sudutnya ya. Sudutnya berapa, apakah sesuai dengan atau enggak dengan prediksi kita. Masukin lagi ke dalam NS1. Iya, masukin lagi. So far di case kemarin ternyata persis ya sama gitu dengan apa yang diprediksikan di NS1 gitu. Jadi nggak naik turun kan? Sekali naik, ya, udah tilt sedikit langsung bener. Ya, langsung. Mantap. Nah, kemudian setelah itu gantung si M12-nya kadang tuh orang suka mungkin ada ini ya, true or false atau istilahnya apakah ini fakta, myth atau truth ya? Apakah lebih banyak box, lebih kencang, lebih gimana? Kan orang gitu kan. Ya. Oh, biar headroomnya nambah, biar lebih kencang suaranya. Yang bener tuh gimana? Yang bener pastinya kita bahasanya awam banget apa sih? Sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Itu bahasa yang. Tapi kalau apakah lebih banyak box, lebih kencang? Kalau lebih banyak box lebih kenceng, kalau kita ngomongin line array, ya tentunya ya makin banyak, makin panjang arraynya, SPL kita makin besar, coverage juga makin jauh. Tapi apakah dan harus makin selalu gitu? Dan antara blocks-nya juga semakin istilahnya makin inline gitu, low mid-nya akan lebih bulat. Ada efek line array ya yang kita tahu ya. Semakin panjang array box-nya, makanya respon frekuensi array-nya pun untuk biasanya low mid-nya karena efek coupling segala macam. Coupling, yes, betul, coupling efeknya. Jadi lebih maju. Kita compensate ya, makanya kalau di NXO kita punya preset berapa boxnya kita pasang. Nah, jumlah box yang kita pasang itu presetnya itu disesuaikan. Jadi bukan otomatis kayak gini, kayak nambah horsepower di mobil ya. Bukan tadinya 2000 horsepower terus tiba-tiba jadi 3000, nggak. Sebenarnya sih powernya sama-sama aja. Tetapi karena adanya si coupling effect dan splaynya lebih panjang, jadi otomatis kayak lebih kencang otomatis, jadi kita headroomnya juga jadi nggak ngejotnya lebih kencang kan, kurang lebih seperti itu kan. Maksa-maksa. Ya, jadi tapi yang pasti ya nambah box sih, nambah budget sih kayaknya ya. Iya, terutama untuk sebenarnya kalau Nexo tuh ada dua pilihan amplifikasi. Nah, kalau kita tuh termasuk amplifikasi yang lumayan
kita bilang yang spek M12 itu yang paling enak settingannya karena kita menggunakan active mode. Active mode, apa itu artinya active jadi mode? kalau- Ini bukan active power ya, Iya, active bukan. mode. Ini hal yang berbeda nih. Ya bukan colok listrik gitu kemudian langsung bunyi enggak ya. Nah. Active mode itu kalau di Nexo itu artinya konfigurasi kabinetnya itu menggunakan by M. Jadi dua channel. Crossovernya di bypass gitu ya. Jadi low sendiri, high-nya amplifikasi sendiri channelnya. Jadi begitu dicolok, yang high-nya ada jalur power, maksudnya dari colokan itu memang udah langsung ke driver high, yang ini ke driver low. Jadi masing-masing lebih efektif. Betul, lebih efektif. Dan Ya. bunyinya juga lebih merata. Betul, lebih merata. SPL juga naik ya. Ya, otomatis ya. Nah, otomatis naik. Itu Clarity semua juga. yang M12 begitu? Bisa pasif? Bisa, semuanya. Itu opsi, tapi optional. Opsi. Kita bisa pilih, kita switch di belakang kan mau pasif atau mau aktif. Pasif itu artinya kita hanya menggunakan single M dan kita menggunakan crossover build. Nah, dari NXM-nya itu kalau misalnya kita mau pakai active mode di speakers ya, berarti satu box-nya itu ngambil berapa output dari ininya? Kan berarti kan ada two-way atau three-way? Two-way. Two-way, Ya, berarti two-way. dua jalur ya. Ya. Berarti satu amp itu bisa dua box. 1 amp kalau sekarang satu mungkin ini dulu ya. Jadi kalau untuk active mode sudah pasti kita membutuhkan 2 channel kan. Yes. 2 channel. Satu channel itu untuk M12 bisa untuk menggunakan jika menggunakan amplifier yang paling atas kita 4x4 itu bisa sampai 4 box maksimum. Oh iya, ada yang 4x4. Iya, Betul, iya, NX4. 4x4. Oke. 4 box gitu. Jadi sangat efisien gitu ya untuk amplifikasinya. Berarti dia penggunaannya bisa dia 1 2 3 4 berarti kurang lebih satu yang NX4 tuh bisa dua boxes ya berarti ya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Berarti single NXM itu yang 4x4 kalau kita menggunakan konfigurasinya ini berarti bisa berarti berapa tuh? Ya kalau konfigurasinya aktif berarti 8 box ya. 8 box per amplifier. 8 box. Tapi untuk active mode. Kalau Oke. passive mode ya lebih banyak lagi. Siap. Hari ini kita pakai Yamaha Mixer PM5. Yap. Dari Yamaha. Nah, ini sebenarnya sama PM7, PM10 sebenarnya engine-nya mirip, cuman ini versi yang lebih compact. Buat gue sih lebih suka ini ya, karena lebih gampang nyebrangnya. Ya kan? Kayak Nggak terlalu jauh ya, Mas. buat kita orang Asia kan kayak kalau yang PM10 kan kayak mesti kayak di ujung, atau PM7 itu kan kayak mesti di ujung, nih kayak within reach, semuanya kan kayak lebih cepat. Dan kita posisinya juga bisa di center, tinggal kiri kanan gitu. Dan posisi insert semuanya, kualitinya semuanya sama, enaknya gitu ya. Secara factor 4 memang dia berbeda dengan PM10 atau PM7. Yang large format kita kan yang PM7, PM10 secara depth dia lebih panjang ya. Depth-nya lebih panjang. Di sini ada kontrol serupa kontrol analog gitu kan. Jadi buat orang yang terbiasa dengan kontrol analog mungkin lebih nyaman menggunakan channel strip yang ada di sini. Untuk PM5 kita menggunakan pendekatan yang lebih berbeda. Kita pengen yang smaller format tapi tetap dengan fleksibilitas, dengan kemampuan operasional yang seperti PM series. Jadi kita bikin ini lebih pendek dan kemudian screen-nya ada 3. Pengoperasian semuanya bisa dilakukan menggunakan screen. Kalau yang kangen knop-knopan masih banyak ya, tersedia berbagai keys dan knobs yang bisa kita pakai buat mengontrol. Ini gampang sekali untuk menggunakannya, memfamiliarisasinya juga lebih gampang. Tapi yang memang gue suka dari ini adalah dia nggak coloring, jadi clear, dan hasil reverbnya juga sangat bagus banget ya. Detail banget hasil reverbnya. Kadang-kadang beberapa mixer digital tuh kekurangannya kayak kita masih bisa dengar algoritmnya gitu, kayak ujung-ujungnya gitu. Apalagi yang udah kayak mau efeknya yang reverbnya panjang gitu. Kadang-kadang di ujung S-nya itu masih ada yang kedengeran nih digital gitu. Ini nih smooth banget. Ini oke banget. Jadi makanya udah hampir nggak pakai outboard. Gue udah nggak pakai outboard sama sekali. Udah bener-bener. Di ujungnya gue cuman kasih
Nah, ini Apa aja, masih Mas? iya. Ini kalau si Alan dia kuncian pakai ini kuncian. Ini masing-masing engineer kan dia Oh, biasanya ini Alan ya yang ini si Alan punya. Nah, sama dia nih di masternya dia insert. Ini ada EQ, kemudian EQ master. Kemudian ada, nah ini juga sama. Ini buat juga coloring kali ya. ini buat coloring aja. Yamaha EQ1A ini. Tapi ini sih memang secara quality hasilnya oke banget. Nah, ini nih master Ini bass. spesial. Ini spesial PM nih. series nih. PM series nih ya. Portico ini aslinya sebenarnya dia kayak unitnya lebih panjang gitu. 1U. Tapi yang ini enaknya ada displaynya, kita tahu. Iya kelihatan ya. Iya kan? Masuk seberapa inputnya, mau seberapa yang kita kenain, ujung-ujungnya doang gitu juga bisa. Sebenarnya sih kita jadinya kayak sangat visual banget ya mixingnya, padahal harusnya pun pakai kuping, tapi it works gitu kan. Kadang-kadang kita juga udah kalau lagi mixing kan kuping udah nggak ini lagi, jadi ngelihat kan, bisa ngelihat. Iya kan? Fast attack, fast release, cuman buat ngambil ujung-ujungnya doang, enak banget. Itu, dan bisa diisi semua. Kalau gue isinya cuman pakai yang satu, yang NIF juga tuh, yang 3360 ada di sini. Master bass. Iya, master bass sama ini multiband. Multiband doang buat control, karena gue kadang-kadang gue suka pencet low-nya lebih ini, jadi gue pencet dikit lagi di multiband. Ini kita pakai crossover di 60 ya. Crossovernya iya cukup rendah ya sebenarnya. Ya, jadi crossover tuh artinya perpotongan antara top box sama Subwoofer. Itu pertanyaan paling penting buat semua FO engineer, karena dari situ dia akan tahu memanage frekuensinya kayak gimana. Sejujurnya karena aku juga nggak terlalu sering mixing dengan Nexo, jadi kita memfamiliarisasi dulu gimana nih ngapalin. D60 berarti kita tahu dalam ruangannya juga baru, dan ya kan, jadi kita mesti ngafalin efek, karena di posisi FOH tuh yang kita mixing sebenarnya bukan melulu sound yang keluar dari speaker. Yang kita mixing adalah hasil dari speaker bercampur dengan ruangan. Ya, interaksi ruangannya ya. Interaksi ruangan. Nah, apa yang terjadi dengan interaksi ruangan itulah yang kita mixing. Jadi nggak cuman kayak, ini gue udah flat di sini, ini udah oke. Tapi kalau di ruangan itu kok kemarin oke, beda. Bunyinya oke, begitu ganti ruangan berbeda ya. It's different room, different touch up. Jadi makanya sebenarnya kita mixing sebagai FOH engineer adalah gimana sound tersebut mau pakai speaker apapun yang ada di ruangan itu. Gitu. Jadi ya hasil daripada ruangan itu yang paling yang paling penting. Belum ruangan kosong sama penuh juga beda juga ya. Ruangan kosong, ruangan penuh, terus si pemainnya juga kalau misalnya dia pada sound check, terus ada kemudian ada audiensnya juga akan berbeda kayak gitu. Dinamikanya yang ada kayak tadi malam yang band Korea. Ya, yang terakhir ya. Yang terakhir itu band Korea. Sebenarnya kita di sini di festival ini kita pertama kali kayak Mas Sony Subowo, dia mau mencoba memperkenalkan setiap stage itu ada kayak limitasi loudness ya. Limitasi loudness. Cuma kayaknya tadi malam lewat-lewat dikit lah ya. Udah last band juga kok. Udah band terakhir, mohon maaf ya. Soalnya mereka juga mainnya dari panggungnya juga kencang. Tapi audiensnya juga cukup respons dan hasilnya juga tight banget ya. Gitu. Tight banget. Overall sih, iya. Gue jadi engineer internasional. Tapi emang harus sesuai sih Mas. Itu kan kemarin bandnya juga energetik ya, crowdnya juga energetik. Kalau mixingnya nggak energetik juga nggak. Kemarin itu contoh konkret ya. Kita kemarin ada berbagai macam band dari berbagai, ya maksudnya genrenya jazz, tapi stylenya berbeda-beda. Ada yang etnis, Dwiki Darmawan, Dwiki Darmawan tiba-tiba datang bawa kendang, bawa suling, terus dia pakai grand piano, bawa kontrabas, terus drumnya drum akustik. Approach mixingnya mesti, gue nggak pernah dengar lagunya gimana, pelajarin dulu. Oke, tebak nih kurang lebih begini. Pertama gue mixing supaya dapat dulu, sampai gue turunin dulu. Begitu udah dapat baru dorong pelan-pelan. Oh ya udah, kira-kira udah dapat baru full. Ya siap mixingnya beda. Iya kan beda, makanya. Nah itu pentingnya seorang FOH engineer datang bukan cuman kayak familiar dengan ruangan, familiar dengan sistem, familiar juga dengan
bukan familiar, maksudnya bisa mengerti apa semua yang dimainkan di panggung. Jadi nggak cuma sekedar asal mixing, kedengeran, enggak. Tapi harus balance, enak, dan tujuannya si artis yang tampil, yang main, konsepnya dia juga tersampaikan ke yang nonton, gitu. Bukankah begitu Kak Gabriel? Betul sekali Kak Pongki. Luar biasa sekali. Mungkin mau ke depan Boleh mau menjelaskan kita sambil kita touring ya. sambil kita touring ya ke depan ya. Jadi kalau kita overshoot itu tuh, ini speakernya tuh jatuhnya tuh kayak di dinding ini nih, ada di bagian belakang jatuhnya. Awalnya tadi agak naik ke atas. Agak naik ke atas di dinding belakang ya. Sekarang udah di dinding sini ya. Betul. Jadi kurang lebih sekupingnya FO Engineer lah. Nah ini pas lagi gelap ya, nggak kelihatan. Iya, ini pas lagi gelap. Nah, Ini. kita pakai front wheel-nya apa nih? Nah ini front wheel yang kita pakai, yang ini. Ini model PS series. PS series. PS15. PS15 ini sebenarnya klasik ya? Iya ini udah klasik, ini legenda ini. Iya kan? Legend. Klasik gitu ya. ini udah dari zaman tahun berapa? 90-an kali ya? 90-an. 90-an ya? Ini udah generasi kedua. Generasi Oke. pertama ya 90-an awal banget. Ini ya. Luar biasa. PS15. Untuk sekarang sih di line up sekarang memang untuk P series seperti ini kita udah nggak distribusiin lagi. Jadi kita menggantinya dengan Plus series namanya. Itu penggantinya Plus series yang koaksial modelnya ya. Nggak ada barangnya di susah ya. Jadi kita nggak bisa liatin barangnya. Oke. Mungkin di sini yang dari sini dulu ya. Ini yang Ya. double 18 inch. Ini adalah RS18. Mungkin lihat orientasinya kok. Ini masangnya bener nggak ya? Nih kalau orang cari-cari di sini nih, cari speakernya mungkin nggak akan nemu gitu. Karena memang grillnya itu di sisi samping gitu grillnya. Dia tuh memang posisi speakernya memang menyamping begini ya, L begitu ya. Si RS18 ini dikonfigurasi, dia bisa bekerja seperti subwoofer normal, grillnya menghadap depan, dengan penyebaran suara itu omni, artinya ke segala arah. Kalau misalnya dia dikonfigurasi sebagai cardioid, dia orientasinya dirubah menjadi seperti ini. menjadi menyamping. Oke, cardioid. Oke. Menjadi cardioid. Nah, posisinya jadi seperti ini. Kita nggak perlu nambah box lagi, cukup dengan box subwoofer yang sama, orientasinya dirubah, presetnya dirubah, mau jadi omni atau cardioid bisa. Oke. RS18. Kalau yang di Sangat dalamnya populer. ini, nah ini berarti kan yang luar di sebelah sini. Nah, ini yang ke dalam. Nah, ini yang dalam. Mungkin kalau yang Yang ini jelasnya- M-Sub Ya. Nah, ini M-Sub 18. M-Sub Ini 18. pasangannya dari M12, Geo M12. Ini single 18 inch. Dan ini konfigurasi cardioid ya yang kita pakai. Jadi kalau lihat di sini ini saling back to back ya kita nyebutnya ya. Jadi belakang ketemu belakang seperti ini. Jadi Berpelakang ya, gini. jadi subwoofer yang di depan, grillnya menghadap depan, gitu. Presetnya biasa, preset omni. Sementara yang bagian belakang, ini grillnya menghadap stage. Grillnya menghadap sana dengan presetnya itu preset cardioid. Cardioid. Ya. Preset cardioidnya berarti sudah di dalamnya NXM. Sudah di dalam NXM. Kita nggak perlu konfigurasi apapun, tinggal loading presetnya. Jadi di dalam software NS1-nya itu. Ya, berarti udah di dalam situnya semua. Bisa disimulasiin, tapi untuk konfigurasi presetnya sendiri udah langsung di dalam amplinya di dalam NXM. amplinya. Jadi tinggal di set bahwa ini akan jadi cardioid. Betul. Oke. Dan kemudian di situ ya tinggal kita atur adjustment delay begitu ya. Ini berarti masing-masing sub ini dia masing-masing output dari amplinya. Oke. Ini ngeling nggak nih? Nah, oke. Jadi karena kita ini kan kalau lihat ini kan lurus ya subnya ya. Tapi secara akustik sebenarnya dia membentuk secara akustik dia tuh membentuk seperti arc gitu, seperti cembung. Cembung gitu ya. Cembung. Caranya gimana? Kita delay secara elektronik. Jadi yang paling luar subnya itu seperti kita delay sekitar 4 milisecond gitu ya. Jadi paling mundur yang di luar ya. ya paling mundur itu paling luar. Jadi paling mundur terus maju sedikit, Betul. baru titik nol di tengah. Iya. Jadi seperti busur gitu ya kalau kita bayangin secara pikiran gitu ya.
Itu efeknya gimana? Oke, dengan efek tersebut, dengan konfigurasi tersebut, kita kemudian bisa mengatur arah directivity dari si energi bus. Kita kan di sini nggak cuma kita doang kan, tapi kita juga ada stage sebelah, begitu. Kita menghindari bleed berlebihan sehingga kita mengarahkan. Jadi istilahnya dengan dibikin busur, bocoran ke sampingnya makin kurang, directivity-nya makin ke tengah. Iya, energinya ke depan. Oke, kelihatannya kita mau sebentar lagi mulai ya. Iya. Hari ini saya akan sharing tentang di panggung ini. Untuk semua monitornya kita pakai Yamaha DZR. Habis itu semua sama Yamaha DZR. Untuk drum juga sama, tinggal yang di drum ditambahin ada extra sub jika membutuhkan. Untuk set fill juga pakai Yamaha juga. Untuk piano kita ambil 4 channel, 2 kita todong pakai Neumann. Ada pickup mikrofonnya kita pakai Yamaha Echo. Selainnya masih standar, gitar dan bass kita miking seperti biasa. Jika dibutuhkan aja baru dikeluarkan atau jika ada permintaan dari player. Untuk kita sekarang jalan ke mixer. Di mixer kita pakai DM7, terus ada in-ear, kita pakai Sennheiser kebetulan. Terus untuk mikrofon wireless kita pakai Shure KLXD. Untuk bell pack wireless untuk saxophone atau instrumen wireless kita menggunakan Action. Sekian, itu aja dari kami di monitor. Thank you.